Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Berita Utara, kemudian dari pihak PT Komtelindo, saya lihat hadir ini Mas Pajar, Direktur, kemudian Mas Rizky, Pak Bambang, teknisi juga. Selamat pagi Pak Bambang. Kemudian Mas Ferry, dan teman-teman Diskominfo Barito Utara, kemudian pemerintah Desa Sungai Rahayu 1, kemudian Desa Beringin Raya, Desa Lahe 1, dan juga Desa Datai Niroi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan meresmikan secara virtual ya internet desa yang digagas oleh Diskominfo secara umum oleh pemerintah daerah Barito Utara. Ini adalah salah satu langkah kita untuk mengatasi beberapa daerah-daerah blank spot atau yang terkendala internet desa. Nah, sehubungan dengan adanya program sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digalakkan oleh pemerintah pusat, maka ini adalah salah satu langkah untuk memicu sistem digitalisasi ini bisa berjalan di seluruh Kabupaten Barito Utara. Karena bagaimanapun dari data kami bahwa hampir 50% desa di Barito Utara itu mengalami blank spot atau susah sinyal. Nah, kita itu memiliki 103 desa kelurahan, 54 desa terkendala blank spot. Nah, yang terutama adalah ketika melakukan akses terhadap aplikasi e-kinerja berupa absen, laporan hasil kinerja dan segala macam itu terkendala luar biasa. Dan ini ternyata menjadi pemicu kita untuk segera mengentaskan proses ini. Nah, kemudian kami terakhir kemarin Bapak Ibu mengadakan rapat di Setda, itu dihadiri oleh BKPSDM dari Dinas Pendidikan, dan ini menjadi problem yang luar biasa karena ada beberapa tenaga kesehatan dan juga guru-guru yang tidak bisa mengakses aplikasi e-kinerja, dan otomatis ketika tidak bisa mengakses maka tunjangan TPP pegawainya itu tidak bisa maksimal. Nah, ini ketika rapat kemarin memang salah satu solusinya kami dari Kominfo adalah mencoba mengentaskan semua titik yang blank spot tersebut. Nah, dan ini kita diawali pada tahun ini ada 6 titik kita salurkan internetnya bersama PT Komtelindo. Yang pertama adalah Desa Datai Nirui, Sungai Rahayu 1, Beringin Raya, Melawaken, Hajak, dan Lahe. Berikutnya kami harapkan pada 2024 minimal 20 titik akan kita tambahkan lagi dari 54. Kalau bisa, misalnya kami ajukan lagi kemarin di anggaran perubahan mendahului, ini masih proses karena ini baru 2023, akan kami ajukan kalau bisa seluruh titik blank spot di Barito Utara itu 2024 sudah clear semua. Paling lambat 2025 kita sudah mengajukan sisa separuhnya yang blank spot tersebut. Nah, ini juga berkembang karena proses digitalisasi ini sudah luar biasa didesak oleh pemerintah pusat, termasuk banyaknya aplikasi-aplikasi, dan ini kita baru saja kemarin mungkin juga Serikandi, kemudian Serikandi ini arsip digital, kemudian juga Siskudes, ya Siskudes itu adalah sistem pelaporan dana desa, bapak-bapak di desa-desa, dan rasanya saya sampaikan kemarin dengan BKPSDM dan juga Pak Sekda, tidak adil apabila akses internet ini hanya dinikmati oleh kita yang berada di Kota Morateweh dan bisa mengakses sinyal. Sementara teman-teman di desa-desa punya hak yang sama untuk mengakses internet tersebut. Nah, inilah yang menjadi acuan kita agar nanti pada saatnya seluruh desa di daerah Barito ini bisa terbebas dari blank spot. Karena saya termasuk mungkin Pak Kadis, kami juga kita ada di grup blank spot Kalteng, kami itu sudah putus asa Bapak Ibu. Jadi data-data itu kita kirimkan terus ke kementerian kemana-mana, tapi tidak pernah ada realisasinya. Jadi bahkan pengisian data-data itu pun juga termasuk agak rumit dan sulit menggunakan aplikasi segala macam. Ada longitude, latitude segala macam yang agak. Tapi walaupun kita kumpulkan, saya beberapa kali, tapi tidak pernah ada realisasi. Kenapa? Bagaimanapun yang namanya provider ketika mendirikan tower otomatis bisnis. Bisnis itu ketika jumlah penduduk di suatu daerah sedikit, otomatis mereka tidak untung. Dia tidak akan dipakai. Jadi artinya apa?
Kita tidak bisa menunggu mereka. Nah, inilah kita berinisiatif bersama dengan PT Komtelindo dan harapan kami, Bapak Ibu, mungkin kami juga izin ya, mungkin ada beberapa kami tidak sempat mengantar dari pihak Komtelindo ke desa Bapak Ibu, walaupun pertama kemarin sudah ada sekali kami mengantar, kemudian juga dengan Pak Kadis juga, Pak Kadis ada dua kali ya ke desa-desa tersebut. Jadi setidaknya ini bukan bisnis murni, Pak Bapak Ibu. Jadi ini adalah kerjasama karena yang melakukan pembayaran bandwidth internet itu adalah dari pihak pemerintah daerah melalui Diskominfo. Jadi kami harapkan bantuan Bapak Ibu semua bila ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pembangunan tower yang dilaksanakan oleh Komtelindo agar bisa difasilitasi. Kira-kira demikian sementara yang saya sampaikan. Dan ini juga mungkin salah satu ya, kami kemarin diskusi dengan Pak Kadis. Dan ini proyek perubahan inovasi daerah Barito Utara. Dan ini terobosan yang luar biasa. Yang karena gini, dan banyak sudah daerah-daerah lain yang ingin belajar ke Barito Utara, karena ini salah satu inisiatif baru di Kalimantan Tengah membuka sinyal yang tidak tercover internet ini. Nah, kebetulan Pak Kadis proyek perubahannya adalah Silinda ini ya, layanan internet desa dan pengentasan blank spot ini. Kira-kira sementara itu yang saya sampaikan, dan ini adalah mungkin ada paparan dan sambutan dari Pak Kadis. Silahkan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Sandi Barito Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan PT Komtelindo yang sudah menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan layanan internet desa ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, ya alhamdulillah atau yang mewakili yang saat ini sudah bergabung, dan kalau masih ada yang lain yang bergabung juga kami tunggu, mudah-mudahan nanti bisa sama-sama bergabung. Pada prinsipnya dengan adanya layanan internet desa ini, yang pertama hari ini karena semua desa sudah terpasang, kemudian juga sudah mulai penyempurnaan terus, kita akan mengecek progres sampai hari ini yang sama-sama akan kita dengarkan bersama oleh pemerintah, kemudian oleh pihak swasta dalam hal ini Komtelindo, dan juga testimoni. Testimoni itu artinya dengan keberadaan layanan internet desa yang ada di desa kami ini, bagaimana menurut Bapak Ibu Kepala Desa? Kemudian sudah dimanfaatkan untuk apa saja manfaatnya, seputar itu. Kemudian kalau ada harapan-harapan silahkan disampaikan untuk penyempurnaannya. Itu mungkin yang nanti akan kami dengarkan dari masing-masing kepala desa atau yang mewakili. Itu aja, pokoknya fakta yang ada di lapangan itu yang disampaikan, sehingga tidak susah-susah, saya kira demikian. Intinya untuk mendukung stabilitas layanan internet desa ini. Kemudian betul sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Egov tadi, Bapak Khalil Munawar, pada saat kemarin kami rapat dengan kementerian juga di Palangkaraya dengan semua kepala dinas Kominfo se-Kalimantan Tengah. Yang kita sampaikan dari Barito Utara ini pun juga mendapat apresiasi yang bagus, bahkan pihak kementerian mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari Barito Utara dalam rangka percepatan pengentasan blank spot ini, dan kami tetap bersinergi terus dengan pihak kementerian. Artinya untuk yang sifatnya ke pemerintahan kita terus akan sisir, karena data yang masuk dari 103 desa dan kelurahan sampai hari ini itu masih ada, yang kami bayangkan kemarin 51, ternyata masih ada 65 desa dan kelurahan lagi yang masih belum stabil internetnya. Dan dari laporan yang masuk kami juga ada 96 kalau nggak salah, 69 ya, kalau nggak 69 sekolah SD, SMP, dan Pustu yang tersebar di 65 desa kelurahan tadi yang memang mereka masih memerlukan jaringan internet. Nah, mungkin pelan-pelan kita akan sampai ke sana nantinya. Kemudian dengan semangat bahwa
Barito Utara terintegrasi sampai kepada pemerintahan desa di 2025. Target kami nanti 2025 itu semuanya sudah terintegrasi. Jadi di masing-masing kepala kantor desa sudah bagus akses internet. Nah, akses internetnya, sehingga nanti disampaikan SPBI kita tuh sudah sampai ke desa. Nah, kalau kepala desa semua desa sudah ada akses internet, pelayanan apa saja secara online yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten bahkan oleh pemerintah pusat akan bisa sama-sama kita terima. Dan dari sana juga kita bisa berkomunikasi langsung kepada pihak pemberi pelayanan sehingga tidak melalui perantara-perantara. Saya kira demikian. Itu manfaatnya sehingga bagaimana kita bisa maju bersama, nanti bisa mendukung perkembangan ekonomi di tingkat desa dengan adanya promosi yang bagus, potensi desa itu tidak menutup kemungkinan nanti investor akan datang ke desa masing-masing. Itu yang kita harapkan sehingga untuk memajukan desa, membuka peluang lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, taraf kehidupan secara ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Itu diantaranya di samping itu juga untuk bagaimana digitalisasi administrasi pemerintahan desa itu bisa kita laksanakan dengan adanya layanan internet desa yang kita laksanakan yang kita mulai pada tahun ini. Kemudian teriring salam dari Bapak PJ Bupati Barito Utara. Seyogianya beliau juga hadir di sini, namun saat ini beliau sedang melaksanakan pelantikan PAW Kepala Desa Pendreh, sehingga tadi malam beliau menyampaikan titip salam dan silakan dilanjutkan. Demikian juga Bapak Sekretaris Daerah yang seyogianya juga hadir, namun beliau hari ini sedang melaksanakan dinas luar ke Jakarta dalam rangka konsultasi penyusunan laporan atau LPPD dari pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Mungkin itu yang kami sampaikan sebagai pengantar. Nanti kami akan dengarkan silahkan nanti dari kepala desa secara bergiliran yang sudah hadir di sini. Kemudian setelah itu tentu saja nanti mungkin ada permasalahan, ada juga manfaat dan sebagainya, tolong disampaikan. Kemudian apa saja yang sudah dimanfaatkan untuk apa saja layanan internet desa ini di desa, mungkin sudah bisa entry data apa saja atau mungkin manfaat-manfaat yang lain, itu silakan nanti disampaikan. Nah, dengan demikian nanti sama-sama kita dengan Komitelindo kita akan mendengarkan dan nanti bagaimana juga kelanjutan atau mungkin ada jaminan stabilitas internet ini bagi pemerintah desa, nanti dari Komitelindo juga akan menyampaikan, kemudian kita akan lebih sempurna lagi. Mungkin sementara itu pengantar dari saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Jadi kami ingin menambahkannya bahwa Bapak Ibu perangkat desa bahwa peralatan yang saat ini dipasang oleh Komitelindo itu adalah peralatan radio ya. Jadi ini sifatnya sementara. Sebelum tower-tower itu berdiri, maka kami harapkan nanti ketika tower-tower itu sudah berdiri semua, maka kondisi instabilitas atau tidak stabil itu sudah bisa kita hilangkan. Nah, jadi nanti ketika tower-tower sudah berdiri, otomatis internet di tempat Bapak Ibu akan lebih stabil. Nah, makanya pemasangan tower ini kami harapkan dukungannya kepada Bapak Ibu di pemerintah desa, karena tentu saja saya beberapa kali sampaikan kepada pimpinan bahwa infrastruktur itu tidak lagi bangunan jalan dan jembatan sekarang, tapi adalah sistem digitalisasi. Artinya ketika infrastruktur digitalisasi ini kita bangun, otomatis itulah kebutuhan pokok yang wajib kita sediakan, termasuk sistem proses keadilan tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak adil rasanya. Jadi saya kemarin kami sampaikan juga ke bagian di BKP SDM ya, yang karena waktu itu hal utama mereka itu adalah WhatsApp. Ketika desa sudah bisa mengakses WhatsApp, otomatis itu sudah dianggap lancar. Saya bilang itu berbeda. Ketika mengakses WhatsApp dengan aplikasi kinerja itu akan berbeda. Aplikasi itu kan lebih berat tarikannya. Bahkan mohon izin Bu Artati dari Data Nirui, kemarin kami dengan Pak Kadis langsung ke sana. Ketika kami coba menggunakan 3 provider, semuanya tidak ada yang jalan. Jadi saya bilang, ini Pak, bayangkan orang-orang pemerintah desa yang sudah ditugaskan di tempat terpencil seperti ini, juru kesehatan segala macam, sampai tidak mengakses kinerja, kan saya tidak adil rasanya, zolim kita kalau sampai teman-teman di desa-desa yang bekerja sudah
cukup jauh, ternyata juga tidak bisa mengakses internet yang akhirnya mengakibatkan tunjangan mereka terpotong. Nah, baik, mungkin ini kita akan mendengarkan sedikit entah penjelasan ya dari pihak PT Komtelindo, mungkin bisa diwakili oleh Pak Fajar atau siapa? Silakan, Komtelindo. Izin Mas Fajar, nggak kedengaran Mas Fajar. Rizky, kedengar suaranya keluar aja lah. Halo, halo. Ya, Rizky keluar. Mas Fajar hilang. Mas Fajar hilang suaranya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ya, kedengaran Mas. Ya, Waalaikumsalam. siap. Silakan. Izin saya pakai akunnya Mas Ferry ini karena bersebelahan. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari perwakilan Diskominfo Kabupaten Barito Utara dan rekan-rekan dari pemerintah desa, perangkat ataupun yang mewakili ya. Izin di sini ada beberapa tim dari PT Komtelindo, ada Pak Bambang, Operation Manager, sama ada Mas Rizky selaku akun manager yang handling di Barito Utara. Ya, alhamdulillah ini salah satu langkah dari PT Komtelindo untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu, salah satunya yang ada di Kabupaten Barito Utara. Walaupun dalam penerapannya kita yakini bahwasanya kita nggak bisa bergerak sendiri, Bapak ya. Jadi kita butuh support baik dari Kominfo, baik dari kepala desa dan rekan-rekan yang lain gitu. Nah, harapannya kerjasama yang kita laksanakan ini terus tetap dimonitoring oleh teman-teman juga dan Bapak Ibu sekalian, sehingga layanan yang kita berikan ini tetap optimal seperti itu. Nanti jikalau pada saat penerapannya ada yang dirasa kurang atau seperti apa, nanti bisa disampaikan, termasuk tadi yang seperti Pak Kadi sampaikan terkait testimoni dan lain-lain, itu bisa menjadi masukan bagi kami seperti itu. Mungkin itu sedikit Pak Halil, Pak Ihsan dari PT Komtelindo. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fajar. Saya ini ke Balikpapan baru sekali ya. Nanti bolak-balik ke Balikpapan. Iya, Pak. Pak Bambang juga lama nggak ketemu. Iya, siap. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu tadi dari PT Komtelindo ya. Jadi pada intinya kita open terhadap masukan dan kami harapkan itu karena kita ada punya grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu silahkan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala di lapangan langsung laporkan saja di situ karena semua tim teknisi dari Komtelindo juga ada di situ. Karena tujuannya apa? Agar tujuan kita terakhir itu kan adalah semua bisa mengakses dengan lancar. Nah, kalau ada kendala-kendala, ada proses-proses itu ya wajar saja. Setiap apalagi kita ini namanya yang baru ya, dan ini baru di Barito Utara, baru melaksanakan membuka internet desa ini, tidak ada yang tidak ada kendala. Tugas kita adalah ketika ada masalah kita carikan jalan keluarnya. Jadi salah satunya ungkapkan saja apa saja kendala-kendala yang terkait itu. Jangan bosan-bosan atau merasa nggak enak karena beberapa kali konik seperti menuntut gitu loh. Jadi Bapak Ibu tidak. Nah, baik, kira-kira itu kami ingin mendengar dulu secara singkat saja. Artinya mungkin bukan testimoni ya, sekadar gambaran bahwa salah satu desa ini sudah bisa mengakses internet dengan baik. Nah, walaupun ya tidak lancar-lancar amat, setidaknya inilah langkah awal kita dan dalam hal digitalisasi itu sifatnya selalu berevolusi. Artinya apa? Perbaikan dan pembaruan itu yang harus kita pahami. Jadi bukan berarti wah ini jelek nih sinyalnya, kenapa begini? Bukan seperti itu. Kita akan selalu mengadakan proses pembaruan dan perbaikan. Aplikasi juga seperti itu, selalu ada pembaharuan. Baik, untuk sementara yang awal dulu mungkin dari Bu Hartati bisa ya, Kepala Desa Detai Nuroi. Dari paling jauh dulu, yang paling... Halo, Bu Hartati. Iya, silakan Bu Hartati. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Apakah suaranya jelas, Pak? Jelas benar, Bu. Ya, mohon izin yang terhormat Pak Kadis Kabupaten, Pak Kadis Kominfo Kabupaten Barito Utara, yang terhormat dari Komtelindo,
Terima kasih terkait jaringan yang sudah diberikan kepada Desa Datai Nirui yang sudah bertahun-tahun masyarakat dan pemerintah Desa Datai Nirui harapkan dalam setiap permintaan baik itu reses dan lain-lain Pak, hanya sarana komunikasi yang kami harapkan. Walaupun ada beberapa bantuan dan alhamdulillah kali ini yang sangat bermanfaat. Terkait untuk kita uji coba kemarin bersama Pak Kadis, baik itu absen melalui Siska dan Sidian sudah bisa diakses melalui kantor desa Datai Nirui. Tetapi untuk saat ini pihak ASN atau guru-guru SD di sini belum bisa menggunakan, bukan permasalahan kendala jaringan, tetapi menunggu rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Mungkin itu, dan sangat berterima kasih atas bantuan kerjasama, dan mohon maaf atas beberapa chatting terkait kendala-kendala jaringan. Tetapi mohon izin, satu yang ingin kami pertanyakan khusus untuk desa kami, yaitu terkait apakah ini tidak terkendala seandainya kita buatkan siang dan malam, kita cek, masalahnya kan dari listrik bukan dari tenaga surya. Seandainya ada guntur atau petir di saat hujan Bapak, apakah itu apabila terjadi konsleting terkait alat WiFi Telkomindo, itu desa yang dalam perawatan atau bagaimana? Itu yang kita ingin tanyakan, Pak. Mungkin itu saja. Yang pertama, apresiasi ini sangat berguna untuk masyarakat, pemerintah desa, khususnya Desa Datai Nirui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Artati, luar biasa. Saya pengen cerita sedikit mengenai Datai Nirui ini, ada ceritanya juga sebenarnya. Jadi kami dengan Pak Kadis, dengan Mas Rizky, dengan Mas Peri kemarin kan ke sana, ternyata nggak ketemu satupun orang di Datai Nirui. Jadi bahkan kami singgah ke tempat Bu Artati, menitip pesan kepada orang rumah, tolong kepada Bu Artati agar ke kantor Kominfo. Untuk karena melihat kondisinya kan luar biasa juga, Datai Nirui ini ada beberapa problem-problem yang memang harus dipecahkan, apalagi ditambah ternyata sinyal memang tidak bisa diakses oleh warga, terasanya luar biasa. Nah, sempat Bu Artati itu mau kami pindahkan sudah Datai Nirui itu ke desa yang lain. Kemarin itu kalau nggak salah ke Tringsing ya, Pak ya, dengan juga Kecamatan Teweh Baru. Nah, ternyata karena memang rezekinya Datai Nirui ini nggak kemana-mana, akhirnya kita kembali lagi ke Datai Nirui. Dan kemarin akhirnya mungkin karena ada komunikasi ya dengan Bu Artati, dengan Pak Kadis kemarin, akhirnya kita kembalikan lagi, memasang kembali di Datai Nirui. Dan ini alhamdulillah bisa sudah ya, dan yang paling lancar lah aksesnya. Nah, dan enggak apa-apa Bu Artati, kami sangat mengharapkan lagi jangan bosan-bosan, sering-sering aja di grup itu kalau misalnya ada kendala sampaikan, biar 10 kali sehari keberapa enggak masalah. Karena itu memang, karena itu tetap dipantau terus dari tim NOC-nya Komtelindo dan juga kami gitu loh. Dan kami akan selalu meminta agar itu segera diselesaikan. Nah, mengenai pertanyaan mengenai kendala peralatan tadi, listrik dan segala macam, mungkin Komtelindo bisa ini ya sharing ya mengenai petir segala macam. Apakah ini sifatnya hanya sementara dulu, baru kemudian ketika solusi mengenai listrik 24 jam itu selesai, baru bisa kita pastikan bahwa internet itu 24 jam. Kira-kira ada gambarannya dari Komtelindo ya? Ya, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berterima kasih sekali sudah bisa bekerja sama dengan Komtelindo. Untuk saat ini, mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan-kekurangan Ibu, Bapak, tapi komitmen kita akan improve untuk perbaikan itu.
Jadi untuk kembali tadi dari pertanyaan Ibu Hartati nggih, Ibu nggih. Jadi nanti ini kan sifatnya temporary ya Ibu ya untuk pemasangan ini. Nanti kita akan melakukan pemasangan radio di di Desa Narui nanti. Nanti akan kita pasang radio dan nanti kita akan kasih penangkal petir Ibu. Jadi nanti untuk ya kita berharapnya nggak kena petir nggih. Berharapnya gitu Ibu dengan penangkal kita nanti akan pemasangan grounding di sana Ibu. Gitu. Jadi insya Allah kita berharapnya nggak kena petir sih Bu. Kita sama-sama berdoa ya Bu Hartati. Nanti saya nggak bisa mendengar suaranya Bu Hartati nanti kalau kena petir di sana Bu. Jadi nanti monggo Ibu kalau ada keluhan-keluhan monggo disampaikan aja. Kita 24 jam. Seperti yang disampaikan Bapak tadi kalau kita helpdesk kita NOC kita itu 24 jam. Nanti ada sip-sipan. Jadi jam berapapun monggo komplain silahkan gitu. Dan untuk petir saya kembali lagi masalah petir insya Allah akan kita minimalisir untuk kena petir Ibu. Nanti kita akan pasang grounding nantinya. Nanti di tower Ibu, nanti di sana akan kita pasangkan grounding Ibu, nanti insya Allah. Itu untuk meminimalisir dan mudah-mudahan enggak lah Bu, insya Allah. Itu Bu yang bisa kita sampaikan dulu. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi itu ya Bu Hartati ya, artinya intinya problem mengenai petir tadi akan dipasang alat penangkal petir. Dan termasuk juga mungkin ya kalau misalkan listrik itu tidak 24 jam di sana, ya mungkin dari pihak desa juga membackup bagaimana caranya supaya listrik itu bisa 24 jam. Atau nanti ketika peralatan yang di sana itu digunakan menggunakan baterai atau tenaga matahari. Baik, intinya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi dan kami juga mengetahui bahwa NOC itu 24 jam atas pengaduan Bapak Ibu bila ada kendala ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi ya namanya ada problem ya kita perbaiki. Baik, untuk yang kedua kami harapkan dari Desa Beringin Raya ya, Pak Kades ya ini ya, Pak Rona. Silakan atau yang mewakili. Silakan dari Beringin Raya. Lancar aja kah? Alhamdulillah, selamat pagi. Mohon izin Pak Kadis dan Ya, silakan Pak. seluruh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengurangi rasa hormat pada seluruh yang hadir pada Zoom meeting pagi ini. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan perwakilan daripada Desa Beringin Raya karena yang mengikuti Zoom meeting saya Sekdes Desa Beringin Raya Saiful Ramadan dan mohon izin menyampaikan permohonan maaf Kepala Desa karena hari ini ada undangan pelantikan di Desa Penre. Untuk keadaan jaringan di Desa Beringin Raya alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Kemarin juga kita sudah ada pengecekan yang bisa kita dampingi dengan kasih pemerintahan dan saya sendiri melihat keadaan alat-alat yang sudah terpasang oleh tim Telkomindo beserta Pak Kadis kemarin. Langsung kita cek alatnya di ruangan kita. Kalau untuk Desa Beringin Raya saat ini lancar-lancar, alhamdulillah bagus untuk saat ini. Cuman kemarin kita juga ada penyampaian ke Pak Kadis karena ada dalam 2-3 minggu terakhir ada keadaan yang ibaratnya kekuatan sinyal tetap stabil, cuman keterangan di dalam itu tanpa jaringan internet Pak. Jadi ada beberapa kadang-kadang sih Pak, ada beberapa dalam minggu-minggu terakhir ada beberapa kendala seperti itu. Tapi untuk keadaan internetnya imbasnya sangat luas karena meskipun terpasang untuk di kantor desa sendiri, tetapi jaringan itu untuk saat ini bisa kuat sampai merambah ke pemukiman-pemukiman yang dulunya memang tidak tercapai oleh sinyal. Untuk kegiatan aplikasi dan lain-lain, dan alhamdulillah pada saat ini pun keadaan Zoom
bisa kita rasakan dengan sangat baik, bisa dengan jelas, tidak ada kendala. Kemungkinan apa nanti sama yang mungkin yang sama yang disampaikan oleh Ibu Artati dari Desa Datai-Nirui, karena memang sifatnya alat ini menggunakan listrik. Jadi kita antisipasi, kemarin juga kita sudah ada berbincang dengan Pak Kadis yang hadir, melihat alat, mungkin itu entah nanti dari desa ataupun dari Telkomindo langsung yang menyediakan sarana alat untuk antisipasi agar alat ini bisa digunakan meskipun tidak menggunakan listrik. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes Beringin Raya. Jadi untuk kendala-kendala listrik ini akan coba kita inikan bersama nanti ya. Artinya termasuk kita dari pemerintah kabupaten juga bagaimana backup PLN itu bagaimanapun kita memang harus mengandalkan PLN 24 jam. Karena yang namanya baterai, yang namanya tenaga surya juga mungkin terbatas gitu loh. Nah, dan kami juga berharap bila misalkan karena sudah tersedianya jaringan internet ini, minimal kita sama-sama Pak. Artinya bila ternyata kami terlambat, Komitelindo terlambat, setidaknya desa pun juga bisa membantu untuk berinisiatif menggunakan entah anggaran dana desa atau segalanya yang kira-kira bisa saling mendukung program ini. Kira-kira itu. Baik, yang ketiga adalah Lahes 1 ada ya? Atau saya Rahayu 1, silahkan. Pemdes Rahayu 1, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu Pak Kadis serta seluruh peserta Zoom meeting bahwasanya Pak Kades hari ini ada undangan pelantikan di Desa Penreh sehingga beliau menugaskan saya selaku Sekdes, nama saya Dede Irawan, untuk mewakili kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo beserta seluruh jajaran, yang kami hormati dari pihak dari PT Telkomindo beserta seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebenarnya untuk kendala itu sudah diwakili oleh dari teman-teman tadi dari Beringin Raya, baik dari Beringin Raya maupun dari Datai-Nirui tadi Pak. Yang pertama justru kendalanya itu pada listrik ya, karena kadang-kadang di saat kita sangat membutuhkan tiba-tiba listrik padam gitu kan. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah memasang sinyal terutama pengadaan internet ini di desa kami sehingga kami merasa terbantu. Kemarin sudah kami uji cobakan untuk membuka aplikasi Sidian dan Siska, namun untuk kualitas jaringan itu masih belum memadai. Nah, jadi ketika dibuka secara bersama-sama 2 atau 3 HP itu masih belum bisa tercover gitu Pak. Nah, kemudian untuk pembangunan towernya sendiri sejauh ini masih dalam proses, mungkin itu sebagai kendala utama, sinyal itu masih belum bisa kita gunakan dengan maksimal. Nah, kemudian untuk pembukaan aplikasi-aplikasi lain, kemarin dari pemerintah desa kami coba buka dari berbagai aplikasi yang menggunakan internet, terutama kayak di profil desa segala macam itu masih mampu, masih kita bisa pakai dari jaringan yang ada ini. Nah, kemungkinan karena ada beberapa kendala kemarin, beberapa hari kemarin kami di sini sinyal juga agak down.
agak turun. Jadi untuk penggunaan internet kemarin ada keterbatasan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sekdes dari Rahayu 1 ya. Nah, jadi ini akan menjadi catatan kita bersama, mungkin dari pihak Kementerian juga, yang jelas tentu saja semuanya akan kita lakukan penyempurnaan, walaupun tidak ada yang namanya sempurna. Nah, jadi kendala-kendala itu akan coba terus kita tingkatkan, karena ini namanya juga baru, cuman yang jelas dari 3 desa yang hari ini menyampaikan, saya rasa suaranya sangat lancar, videonya juga lancar, karena Zoom ini kan termasuk aplikasi yang berat ya, karena dia video. Jadi ketika kalau Zoom ini sudah lancar, otomatis aplikasi lain juga akan lancar. Hanya saja mungkin kendalanya kan sama, adalah listrik ya nanti. Karena listrik saya juga bingung. Ternyata saya juga baru tahu ada perbedaan antara listrik desa dengan listrik yang di kota gitu loh. Kadang-kadang di kota ini lancar, ternyata di desa itu bisa nggak nyala. Saya pikir jaringan tuh satu aja gitu loh. Kalau misalnya di Morateweh nyala ya otomatis di desa juga nyala. Ternyata berbeda katanya, jaringan itu antara desa dengan kota itu berbeda. Nah, ini yang mungkin menjadi masukan kita bersama juga agar kendala ini bisa nanti kita selesaikan. Hanya tidak ada sesuatu instan langsung cek lancar jadi seperti tidak. Mungkin apakah nanti dari sisi bandwidth-nya kita tambahkan, apakah dari sisinya itu yang akan, dan itu tetap kita pantau Bapak Ibu ya. Dari sini kami penggunaan bandwidth itu juga kami tahu dari sini. Artinya kapasitas penggunaan itu berapa aja, terus traffic tingginya itu pada jam berapa aja, kami bisa memantau dari sini. Artinya ketika ada permintaan dari desa ingin menambah bandwidth, kami juga tahu kebutuhannya dari sini. Baik, terima kasih Pak dari Rahayu 1. Kemudian dari Desa Hajak, silahkan Desa Hajak. Setelah ini baru Lahe 1. Desa Hajak bisa akses? Mute. Masih di mute? Desa Hajak, tolong. Ya Pak, mohon izin. Selamat Iya, pagi. silakan. Silakan Pak. Oh, meloket. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya saya Silakan. menyampaikan permintaan maaf Bapak Kepala Desa karena beliau sedang ada rapat di Desa Molawaken kami sebenarnya. Semuanya di Desa Molawaken. Jadi join di sini. Berbenturan lah. Silakan Pak. Ya, Pak berbenturan jadwal masalah batas desa, Pak. Ya, jadi sebentar aja Pak ini Sekdes. dengan adanya jaringan internet yang sudah ada di desa kami berterima kasih juga buat Diskominfo Kabupaten Barito Utara, Pak Kadis juga sampai juga terjun ke lapangan untuk ngecek dan sangat terbantulah untuk kegiatan tersebut. Komtenindo juga terima kasih Bang. Sudah kegiatan yang dilaksanakan di Desa Hajak. Sangat terbantulah. Sebenarnya Hajak ini dekatnya sama tower, cuman posisi desanya masuk lembah, jadi agak kesusahan. Mungkin tadi kemarin juga ada disampaikan bahwa ada dibangun lagi tower. Ya, kami mengucapkan terima kasih lah Pak sebesar-besarnya. Nah, hampir nggak ada kata-kata lah. Semuanya kegiatan kami di lapangan itu di kantor desa bagus lah. Soalnya internetnya kami di Siskudesnya, Sispadesnya, Etscale-nya sudah tercakup lah dengan baik. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekdes Melawaken. Hajak ya, lupa saya. Siap, Pak, ini tulisannya Melawaken di situ. Nah, jadi ternyata yang saya ingat ini Hajak. Sedang ada kegiatan di sini, Pak. Oh, di Melawaken, pantasan. Di Melawaken. Baik, masalah batas Pak desa, Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih. Maksud berbatasan kan Melawaken. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Sekdes. Silahkan lanjut kegiatannya. Baik, Bapak Ibu itu selesai. Lahe ada ya? Silahkan Lahe, Pak Akbar. Silahkan. Lahe dulu baru Melawaken nanti ya. Silakan Pak Akbar. Iya, silahkan Pak Akbar. Testimoni singkatnya. Udah lancar Pak Akbar ya? Iya lancar Pak. Oke, sip. Yang penting ada komennya lancar.
Mungkin ada tambahan kah Pak Akbar? Di jalan nggak ini? Tambahannya ini Pak, di sini terkendalanya cuma listrik, ngikut listrik. Kalaunya listriknya mati, walaupun misalnya 5-10 menit, dia ngikut gitu nah, ngikut hilang. Hilang. Nah, Oke, Ya. baik Pak Akbar. Karena ini di jalan, kami sangat menghargai. Mungkin mohon maaf kami juga tadi mendadak karena Lahe tidak masuk dalam di grup ya. Baru aja kemudian dari Kabit Persandian tadi mengatakan, oh ini ada dari Lahe ada menyampaikan kemarin bahwa sudah tersambung. Nah, mengenai kendala listrik ini sama seperti yang lain berarti ya. Kendalanya adalah listrik. Nah, ini yang akan kami pacu, nanti juga kami sampaikan kepada pimpinan di sini bagaimana caranya listrik yang ada di desa itu juga sama kualitasnya dengan listrik yang ada di Kota Moratewe. Supaya sinyalnya juga lancar. Karena itu problem kita bersama. Baik, terima kasih Pak Akbar. Silakan lanjut di jalan itu. Kita pindah ke Melawaken. Silakan Pak Sekdes, Melawaken. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ya, silakan. yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Sandi Moratewe, yang terhormat para pimpinan Komtelindo. Di sini alhamdulillah di Desa Melawaken ini hampir udah 2 bulan Pak sudah jalan internetnya yang dipasang oleh pihak Komtelindo. Untuk desa sangat terbantu Pak. Awalnya dulu kami itu cuma pakai modem yang kami beli paketnya pakai harian Pak. Jadi sekarang alhamdulillah sudah terbantu tuh nah. Jadi anggapannya para ASN, tenaga kesehatan, guru juga bisa ikut ngakses untuk bisa absen pulang maupun absen hadir maupun absen pulang. Jadi pihak desa juga terbantu Pak. Jadi desa kami itu desanya menggunakan sistem informasi Pak. Jadi anggapannya layanan surat juga online kami sekarang. Jadi masyarakat sudah bisa akses layanan surat di rumah walaupun tidak harus ke kantor langsung. Jadi dengan adanya bantuan dari pihak Kominfo, jadi kami pemerintah desa itu sangat terbantu Pak. Jadi sistem pelayanan kami terhadap masyarakat juga sangat terbantu. Jadi untuk rencana pembangunan tower yang selanjutnya untuk lahannya sudah kami siapkan. Jadi tinggal pembersihan, jadi tinggal pemasangan aja Pak. Untuk kendala mungkin listrik juga termasuk kendala Pak. Jadi listrik termasuk kendala dan juga sinyal GSM. Oleh kan sekarang masih pakai sinyal GSM. Nah, jadi diharapkan dengan adanya tower nanti yang sinyalnya stabil, jadi mungkin lebih bagus dari sekarang Pak. Tapi sekarang kan masih mengharapkan sinyal GSM, jadi yang dipasang depannya masih backup lah Pak. Jadi yang menunggu eksekusinya yang realnya nanti yang setelah towernya yang dibangun. Mungkin itu Pak dari Desa Melawaken. Baik, terima kasih Pak Rizal, Sekdes Desa Melawaken. Jadi Melawaken ini termasuk yang agak ini ya IT-nya, karena surat menyuratnya sudah surat elektronik juga. Yes, jadi ya, Pak. Sudah berbasis menjadi online Pak. Contoh desa-desa lain. Dan mengenai kendala listrik itu kami dari sisi ini akan mencoba meng-up masalah ini bahwa ternyata listrik adalah salah satu kendala yang utama yang harus kita tingkatkan agar setidaknya kualitasnya sama dengan yang ada di Kota Moratewe. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin apakah ada tambahan dari teman-teman Komtelindo atau dari desa lain sebelum closing statement? Atau cukup? Komtelindo cukup ya? Kalau dari kami mungkin cukup sih Pak. Mungkin apabila ada gangguan atau gimana, bisa langsung share ke grup saja nanti biar teman-teman langsung eksekusi ya Pak. Oke, sip. Ya, jadi itu Kita semua tambahan sedikit Pak. Silakan. Untuk Desa Melawaken untuk dari Komtelindo masalah-masalahnya seperti gangguan segala Pak cepat direspon mereka Pak. Jadi sangat berterima kasih Pak. Jadi anggapannya layanannya 24 jam full Pak. 1 jam mati aja sudah mereka hubungin. Apakah ada kendala? Apakah ada gangguan listrik atau segala macam Pak. Jadi anggapannya mereka itu on time 24 jam Pak. Terus untuk melayani desa Pak.
Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Itu mereka fast respon ya. Dan kami juga di sini mungkin mohon maaf teman-teman dari Komtelindo, kadang-kadang kami Kominfo juga agak cerewet kadang-kadang. Jadi namanya kita awal ini kan, saya harap hal-hal tersebut tidak mengganggu hubungan kita. Bagaimanapun namanya segalanya berproses, tidak akan pernah sempurna. Pasti ada kekurangan dan itu akan kita perbaiki. Baik, kira-kira mungkin ada closing statement dari Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Terima kasih pemandu acara Pak Kabid Egov. Eh, Bapak Ibu dari PT Komtelindo, kemudian Bapak Ibu kepala desa atau yang mewakili, kita sudah sama-sama menyampaikan namanya testimoni ya, apa-apa yang dirasakan, apa-apa yang kita perlukan, dan bagaimana pentingnya keberadaan layanan internet desa ini bagi kita semuanya. Juga respon-respon yang positif dan bagus, juga fast respon tadi disampaikan oleh Pak Kabid tadi dari PT Komtelindo, kami ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi, dan kami tetap semangat bahwa kami mentargetkan di 2025 nanti mudah-mudahan memang benar-benar kita wujudkan integrasi pemerintah Kabupaten Batu Utara sampai ke desa-desa, dan kita tetap bermitra dengan Komtelindo. Karena itu mari sama-sama kita tingkatkan kualitas layanan, kemudian juga pemanfaatan yang optimal dari pemerintah desa yang telah mendapatkan layanan internet desa ini. Silahkan dimanfaatkan seoptimal mungkin, apalagi di 2024 kita akan melaksanakan pilkada, kemudian pilpres, pil legislatif secara serentak, itu akan sangat bermanfaat nantinya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Kami akui bahwa Dinas Kominfo tidak bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan layanan internet desa ini. Kami butuh Komtelindo. Demikian juga sebaliknya. Dan juga kami dan Komtelindo membutuhkan sinergitas dari pemerintah desa. Sehingga mari kita bergandeng tangan, berjalan bersama, sehingga layanan internet desa ini bisa kita laksanakan, bisa kita manfaatkan, dan akan membawa kemajuan bagi daerah kita di desa-desa dan pada umumnya di Kabupaten Batu Utara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kita berada di penghujung acara, Bapak Ibu, dan kami sampaikan sekali lagi dari pihak Komtelindo. Mungkin Mas Rizky beberapa kali menanyakan kepada saya, Pak Halil, bagaimana yang 2024? Jangan khawatir, jangankan 2025. Saya maunya 2024 itu clear semua, 54 titik itu. Bagus ya. Karena apa? Sistem penganggaran di pemerintah daerah itu kan tidak sekali, Pak Rizky. Jadi saya kalau ditanyakan berapa maunya saya 2024 itu clear semua. Karena kami ini kan nanti ada anggaran perubahan mendahului, kemudian juga, nah sekarang kan buktinya yang 6 ini kan anggaran perubahan ini di hujung-hujung sudah. Artinya bayangkan jika kita anggarkan di tahun anggaran murni awal, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, tapi itulah namanya proses kan. Jadi saya harapkan target 2025 kalau bisa 2024, dan itu tentatif. Jadi jangan berpatokan bahwa ini 16 14, jangan. Kami bisa kok menaikkan lagi tingkat ininya, apalagi kepercayaan terhadap pemerintah juga sudah ini, ternyata memang alat-alatnya sudah naik semua, peralatannya sudah naik semua, dan ini adalah bukti kerjasama kita yang akan kita tetap lanjutkan untuk kedepannya, termasuk tentu saja adalah kualitas jaringan yang akan kita jaga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Mungkin di grup ya nanti ya akan lebih banyak kita berkoordinasi mengenai kendala-kendala yang akan kita hadapi. Artinya jangan sampai hal-hal kecil karena tidak diungkapkan akhirnya nanti menjadi besar lalu menjadi kendala yang menghambat kemajuan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Halil, Pak Kadis. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Izin live Pak. Silakan lanjut.